Penataan tempat duduk itu sering berubah-ubah. Terkadang berbentuk berbanjar, kadang letter U, kadang berkelompok. Sesuai dengan kondisi atau pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terus untuk akses kemudahan guru dengan siswa itu mudah, tidak terhalangi atau tidak menghalangi atau mudah diakses. Kalau pojok bacanya bagaimana Ibu? Baca di kelas itu ada disediakan di pojok di belakang tempat duduk itu ada rak buku. Di situ disediakan khusus untuk pojok baca di situ. Di kelas saya itu tidak ada siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk penataan kelas itu untuk nggak ada itu. Tetapi kalau misalkan ada yang dari penglihatannya itu kurang jelas, dia duduknya di depan. Itu aja. Untuk siswa yang melanggar peraturan, biasanya sekolah kami itu melakukan BP. Siswa yang sering melakukan pelanggaran itu akan dipanggil di kantor. Nanti dia akan di BP, diberi bimbingan dan arahan oleh guru gitu, di kantor. Nanti ngobrol, diajak berbicara, dinasihati. Apakah melibatkan orang tua? Ya, kalau misalkan sudah pelanggarannya sudah harus melibatkan orang tua, misalkan udah jauh gitu, maka orang tua juga dipanggil. Ya. Penghargaan biasanya saya memberi berupa pujian lah gitu ya, berupa pujian atau kadang-kadang kadang saya beli sesuatu atau makanan atau snack kayak gitu sih sering. Tapi kalau untuk pujian misalkan wah hebat, sudah berani untuk tampil atau tepuk tangan, itu ke anak itu nanti dia jadi ada lebih berani, dia lebih percaya diri, jadi bisa ke depan, oh iya nggak ada jadi nggak malu gitu kalau untuk pujian. Di kelas misalkan kurang kondusif, saya biasanya kalau udah lama saya diam dulu, udah diam, perhatikan dulu anak-anaknya, lalu di situ manggil anak-anak menjawab siap. Udah dengan begitu anak-anak di sini sudah alhamdulillah anak-anak di sini tuh aman gitu. Dengan dipanggil anak-anak siap, ya langsung diam. Kalau untuk siswa yang kurang percaya diri, yang pendiam, kebetulan di kelas ada saya siswa itu pendiam, tadi tidak mau bergaul, tapi alhamdulillah sekarang sudah mau bergaul. Saya dekati, diajak ngobrol, setelah diajak ngobrol terus diajak main bareng sama teman-temannya ketika waktu istirahat. Alhamdulillah sudah terbiasa, sekarang dia sudah mau bermain dengan teman-temannya. Untuk di pembelajaran itu yang biasanya pertama membawa gambar atau membawa alat peraga gitu ya, itu kan lebih menarik perhatian siswa. Tuh bisa berupa gambar, kadang-kadang video yang lebih menarik itu di sini anak-anak itu nonton video gitu. Terus tantangan, kuis, main game gitu. Anak-anak seru. Untuk meningkatkan semangat belajarnya bagaimana? Meningkatkan semangat belajar dalam waktu pembelajaran. Iya. Ketika di pembelajaran anak-anak sudah mulai turun semangatnya,
biasanya itu melakukan tepuk-tepukan ice breaking, bisa bisa nyanyi, bisa bertepuk-tepukan ya kayak gitu, atau kadang-kadang meregangkan otot sebentar doang gitu sambil nyanyi. Seperti tadi dilakukan ice breaking. Kendalanya itu masih ada siswa yang belum bisa membaca, itu doang kendalanya. Tapi kalau dia nggak bisa udah tahu huruf tapi belum bisa merangkai kata, merangkainya gitu, nyambung kata belum bisa. Terus tapi untuk pelajaran yang lain, misalkan kalau berupa praktik bisa gitu, atau secara lisan itu bisa. Jadi kendalanya itu doang sih, ada satu siswa yang belum bisa baca. Dibantu dengan guru lain, minta bantuan dengan guru lain, kadang-kadang dengan guru kelas 5, Pak Daniel. Pak Daniel yang sering itu ngajar, misalkan kalau itu membaca gitu ya, dibantu dengan guru kelas lain juga gitu. Itu jumlah muridnya sedikit jadi tidak terlalu ramai. Kelas saya itu jumlah muridnya sekarang itu cuma 8 orang. Jadi pembagian kelompok juga cuma 2 kelompok. Jadi tidak terlalu berisik, bisa mudah diatur gitu. Karena murid sedikit mungkin jadi mudah diatur. Kan di situ dibuat rubrik ya, setiap diskusi kelompok itu pasti ada rubriknya. Jadi untuk penilaian sikap, terus kerjasamanya ada dari rubrik itu. Jadi menggunakan rubrik untuk itunya, untuk penilaiannya.